Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita. Kiranya damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, dan seluruh pengerja bersama Wakil Gembala Ibu Popi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa hari ini kita merayakan Natal. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Sudah berapa banyak kali kita melewati Natal-Natal yang indah? Apa makna yang kita dapatkan dari setiap peristiwa bulan Desember ini? Hari ini saya akan berbicara suatu kebenaran firman Tuhan tentang makna Natal buat kita. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan, Engkau penguasa langit dan bumi. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu Engkau mengirimkan putramu yang tunggal untuk datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuduskan dan tahirkan hamba Bapa. Setiap kuasa roh-roh jahat yang mau mengganggu di saat hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus anak Allah, menghancurkan setiap tipu muslihat. Biar firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami ya Bapa. Berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Roh Kudus tuntun hamba ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema makna Natal buat kita. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Matius pasal yang kedua, ayat pertama dan kedua, dan kita lanjutkan kepada ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari dengan tema orang-orang Majus dari timur. Ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dengan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan tema pada saat ini, yaitu makna Natal buat kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mempunyai satu pertanyaan buat Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Apakah makna Natal buat bapak-bapak? Apakah makna Natal buat ibu-ibu? Apakah makna Natal buat pemuda dan pemudi? Apakah makna Natal buat anak-anak? Apakah makna Natal buat saya? Dan apakah makna Natal buat Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika
pertanyaan ini disampaikan, kita akan menemukan bermacam-macam jawaban. Anak-anak, kalau kita makna Natal, pasti mereka akan menjawab, saya akan mendapatkan baju baru, saya akan mendapatkan hadiah. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Konteks Natal kali ini sungguh luar biasa, karena hampir 2 tahun kita melewati masa-masa yang penuh pergumulan. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang tersayang. Mungkin kita dihadapi dengan berbagai-bagai masalah. Hampir 2 tahun kita tidak bisa merayakan Natal secara bersama-sama. Kita tidak bisa duduk dalam satu gereja untuk memuji, menyembah Sang Juru Selamat. Tetapi hari ini, puji Tuhan, setelah 2 tahun berlalu, kita bisa bertemu dalam suatu ibadah yang luar biasa. Oleh karena itu, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Sang Juru Selamat kita, yaitu Sang Mesias Immanuel itu, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus jujur mengakui bahwa Natal dari tahun ke tahun mulai terjebak dan kehilangan makna religius dan sederhana. Natal mulai terjebak dalam perayaan, tetapi tidak lagi kepada pemaknaan. Atau terjebak dalam kebesaran dan kemegahan, dan tidak lagi kepada kebenaran. Tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seringkali kita mempersiapkan selebrasi daripada mempersiapkan hati kita. Ini merupakan suatu pergumulan yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita bertanding di tengah-tengah zaman yang mulai tergoncang oleh arus modernisasi. Dan kita harus jujur bahwa godaan Natal tiap tahun semakin luar biasa, sehingga selebrasi di berbagai-bagai tempat semakin hari semakin tak terkendali. Di negara-negara Arab dibuat pohon-pohon Natal begitu menjulang. Kita melihat di jalan-jalan kota besar, pohon-pohon Natal, lampu-lampu Natal begitu meriah. Tetapi kita hanya melakukan selebrasi. Kembali kepada kehidupan kita. Apakah damai, sukacita, damai Natal itu kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Natal harus kita pahami dalam konteks yang tepat. Natal adalah Immanuel, yang Allah menggenapi janjinya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus, maka dinubuatkan untuk datang Sang Immanuel itu untuk menjadi perantara antara manusia dan Allah. Oleh karena itu, karena kita yang penuh dengan kenajisan, kita yang penuh dengan noda dan dosa, tetapi Sang Immanuel ketika datang telah menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, gambaran dalam perjanjian lama, hubungan mempelai pria dan mempelai wanita begitu indah. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara membaca dalam kitab perjanjian lama, itu begitu indah hubungan mempelai pria dan wanita. Sehingga ketika terjadi Natal, yaitu Immanuel, maka itu menjadi penggenapan janji pengharapan yang luar biasa. Karena nubuat untuk Sang Immanuel itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama dan baru terjadi pada perjanjian baru. Kita tidak pernah hidup dalam zaman perjanjian lama, sehingga
kita tidak atau kurang menghayati semangat dalam perjanjian lama. Kita tidak bisa memilih untuk hidup dalam perjanjian lama karena banyak orang di perjanjian lama juga tidak mengalami semangat dalam perjanjian baru. Inilah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 13 ayat 17. Di situ dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak didengarnya, tidak mendengarnya. Maka semangat dalam perjanjian lama adalah semangat, ya Mesias, datanglah. Itulah yang selalu dalam doa mereka. Mereka selalu mengatakan, Hosana, ya Allah segeralah. Ya Allah, Hosana segeralah. Ya Allahku, tolonglah. Hosana adalah sebuah pengharapan yang spesifik tentang penyelamat. Hosana, segeralah datang penyelamat. Ya, segeralah datang. Ya Allahku, ini mengacu pada Sang Mesias atau Sang Mempelai Pria. Immanuel telah datang hari ini menyertai kita, menyertai rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudari, menyertai umatnya, menyertai gerejanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, makna Natal yang sebenarnya tidak pernah berubah, yaitu Yesus lahir menjadi penyelamat umat manusia dari dosa. Ini yang seharusnya tertancap, terpatri, dan terintegrasi dalam pola pikir kita dan pola pemahaman kita, sehingga kita menjadi warna, sehingga itu menjadi warna dalam hidup kita, sehingga kita mengerti makna dan maksud kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Hari ini yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana sikap kita memaknai Natal kali ini? Bagaimana sikap kita untuk memaknai Natal kali ini? Yang pertama, harus memiliki hati yang percaya. Jika kita membaca dalam pembacaan tadi, dalam ayat 2 di situ dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Artinya, mereka melihat bintang itu menjadi petunjuk buat mereka. Mereka percaya, memiliki hati yang luar biasa, memiliki iman yang luar biasa. Ketika Sang Immanuel itu datang, Sang Terang itu datang, dia menuntun hidup Bapak Ibu Saudara. Ikutilah Sang Juru Selamat itu, Sang Terang itu yang akan menghancurkan setiap kegelapan di dalam dunia. Ketika orang Majus melihat bintang-bintang, itulah yang membawa mereka. Mereka percaya bahwa bintang Sang Juru Selamat yang bersinar itu akan membawa mereka menuju Sang Juru Selamat. Amos 5 ayat ke-6 di situ dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang percaya, memiliki iman. Bagaimana mungkin ketika orang-orang Majus ini datang, kalau tidak memiliki iman, tidak melihat dengan pikiran yang rohani, mereka pasti tidak akan menyangka masa seorang raja lahir di kandang domba. Apakah mungkin seorang raja lahir di tempat yang hina? Tetapi
Para orang Majus ini melihat sesuatu bunga dengan mata jasmani, tetapi mereka melihat dengan mata rohani. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, makna Natal kali ini yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang percaya, memiliki iman. Ketika wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia mempunyai iman, dia percaya asalku jubah daripada Tuhan, maka akan selamat. Itulah kita memiliki iman di dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah luar biasa. Sang juru selamat sudah hadir. Jangan kita melihat dengan mata jasmani. Ketika kita melihat dengan mata jasmani, maka akan khawatir. Kita merasa ketakutan, kita merasa bimbang, kita merasa ragu-ragu, dan kita tidak percaya. Tapi hari ini saya mau mengatakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari, milikilah hati yang percaya, milikilah iman. Jangan melihat dengan mata jasmani, tetapi lihatlah dengan mata rohani. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita memaknai Natal tahun ini? Yang kedua adalah rendah hati. Memiliki hati yang rendah. Jika kita baca dalam ayat yang ke-11, maka di situ dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, poin yang kedua yaitu memiliki rendah hati, hati yang mengasihi. Ketika para gembala orang Majus ini datang, kenapa mereka harus masuk? Gambaran daripada pintu yang pendek itu, mereka harus menundukkan diri, mereka harus bungkuk untuk masuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Ini adalah gambaran ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, kita harus memiliki penundukan diri. Kita memiliki penundukan diri, merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tahukah Bapak, Ibu, siapakah orang-orang Majus itu? Mereka adalah para filsuf, para penasehat dan raja-raja Persia. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang ilmu astrologi. Mereka datang dari jauh, dari negeri seberang, dari negeri timur untuk datang. Mereka percaya, mempunyai iman untuk datang bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Ketika mereka datang, mereka masuk ke dalam kandang domba, mereka menundukkan diri, menundukkan diri untuk datang bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika penundukan diri, memiliki hati yang rendah, kita datang kepada Tuhan. Para orang Majus ini tidak datang dengan tangan kosong. Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, janganlah datang dengan tangan kosong. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin kita tidak punya apa-apa, tetapi kita bisa memberikan hidup, waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, makna Natal yang kedua bagi kita yaitu memiliki hati yang rendah. Kita mempunyai hati yang rendah. Orang Majus ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka datang dari negeri yang jauh, tetapi mereka tidak menyombongkan diri. Mereka datang. Kalau mereka melihat secara pandangan jasmani, mungkinkah dia adalah seorang raja? Mungkinkah dia Sang Juru Selamat itu? Karena dia hanya lahir di kandang domba. Tetapi Sang Juru Selamat ini
telah datang untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, yaitu Hosana, penyelamat Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Yang ketiga, poin yang ketiga yang harus kita miliki dalam memaknai Natal kali ini, yaitu hati yang taat. Kita akan membaca dalam pasal yang ke-12, di situ dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Memiliki hati yang taat. Mereka taat karena dalam mimpi mereka sudah dikatakan bahwa jangan kembali kepada Herodes, karena engkau pulang dengan jalan yang menuju jalan yang lain. Inilah yang kita butuhkan. Memaknai Natal kali ini, kita memiliki hati yang taat. Kita harus taat. Jika kita mau taat, maka kita akan berjalan di jalannya Tuhan. Yohanes 1 ayat 5, Yohanes pasal yang kelima dan ayat yang ketiga, di situ dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menurut perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat. Kita harus menurut perintah-perintahnya. Kita harus taat kepada perintah-perintahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah perintah Tuhan itu berat atau tidak? Apakah perintah-perintah Tuhan itu berat atau tidak? Jangan membunuh. Apakah itu berat bagi Bapak, Ibu? Jangan berzinah. Apakah itu berat? Jangan mencuri. Apakah itu berat? Jangan mengatakan saksi dusta. Apakah itu berat? Hormatilah ayah dan ibumu. Apakah itu berat? Yang terasa berat adalah ketika kita tidak lagi berjalan di dalam Tuhan. Yang terutama adalah kita mau taat. Perintah Tuhan adalah tidak mudah. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan melakukan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah adalah perintah yang begitu mudah. Perintah yang tidak sulit untuk kita lakukan. Maka ketika hari ini kita merayakan Sang Juru Selamat, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Sang Juru Selamat telah datang untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Saat ini kondisi Indonesia semakin luar biasa. Karena itu Bapak, Ibu, marilah datang kepadanya. Mari kita beribadah kepada Allah, Sang Juru Selamat itu. Mari kita beribadah, kita bersekutu kepada Tuhan, karena Dia ada penyelamat, karena Dia ada Juru Selamat kita. Malaikat 3 ayat 18, di situ dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan akan memberikan perbedaan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah. Hari ini kita bersyukur Sang Juru Selamat telah hadir. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, penyelamat di tempat yang maha tinggi. Sang Juru Selamat Immanuel telah hadir untuk menyelamatkan, untuk membawa kita dalam satu perubahan. Damai, sukacita, damai Natal ini boleh memaknai dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang percaya, memiliki iman, melihat bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Kita harus memiliki rendah hati. Ketika kita datang Tuhan, saya penuh dengan dosa, saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Tapi hamba datang kepadamu. Engkau Sang Juru Selamat yang akan memampukan kita semua. Dan yang terakhir, milikilah hati yang taat. Ketika kita taat, maka upah dari ketaatan adalah memiliki surga. Demikian firman Tuhan. Biarlah damai sukacita Natal kali ini boleh membawa kita dalam satu perubahan yang luar biasa. Terpuji untuk firman-Mu. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Terpuji untuk segala hormat bagimu Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Biarlah damai sukacita, damai Natal ini boleh menyertai kita. Sehingga kami boleh memiliki hati yang rendah. Kami boleh memiliki ketaatan kepadamu. Menuruti setiap perintahmu ya Bapa. Bapa berkati setiap jemaat yang boleh mendengar firman ini. Bila sukacita damai sejahtera Natal memberkati kami semua. Hamba berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Andi Lukman, Jonathan MTH bersama keluarga, anak, mantu dan cucunya, Tuhan berkati. Begitu seluruh jemaat dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai Natal menyertai kita mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.